teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan dua nilai gitu ya, atau bisa dibilang comparison operator ya, operator perbandingan gitu. Jadi kita bandingin dua nilai gitu. Nah, jadi langsung aja di sini nih. Yang paling basic itu perbandingan itu pakai yang ini ya, lebih besar terus kurang dari gitu ya, lebih kecil dari terus sama dengan gitu ya. Terus ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil sama dengan. Jadi ini adalah perbandingan operator ya. Sama ada satu lagi sih yang ini nih. Tanda seru sama dengan, dan ini artinya itu tidak sama dengan gitu ya. Kalau yang di atas ini kan sama dengan itu ya iya sama dengan gitu. Tapi kalau yang satunya itu tanda seru berarti tidak sama dengan. Jadi kita mulai dari yang sama dengan dulu ya. Kalau sama dengan ini jelas ya. Misalnya 1 sama dengan 1. Yang dimana artinya 1 itu ya 1 ya. Nah, dan sini berhubungan sama boolean juga ya. Jadi kalau kita misalnya print ini, yang keluar itu nilai boolean. Data tipe boolean ya gitu. True gitu, artinya benar ya. Jadi 1 itu ya benar ya, sama dengan 1 gitu ya. Dan misalnya kita pakai yang ini, 1 lebih besar sama dengan 1. Dan ini salah ya. Ya karena 1 itu bukan lebih besar tapi sama dengan gitu ya. Terus ada lagi kalau misalnya kalian cuman pakai sama dengan 1 kali doang ini, dan dia itu bakal ada error gitu ya. Karena Python ini ngiranya kalian itu lagi membuat variabel gitu ya. Jadi sama dengannya harus 2 gitu. Tuh ya, dikasih tahu tuh. Jadi seperti itu. Terus kita ganti angka lagi, misalnya 1 sama dengan 5. Dan kita run, keluarnya itu false ya. Jadi seperti itu. Kita juga bisa pakai variabel gitu ya. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 5, terus A sama dengan B. Ya bisa juga gitu ya. Terus misalnya kita pakai perbandingan yang lebih besar. Misalnya 40 lebih besar dari 20. Dan ini benar. Ya jadi seperti itu. Terus kita pakai yang lebih kecil. Di sini ganti jadi 60. Ini true juga ya. Terus kalau misalnya kita pakai yang tidak sama dengan itu, tidak sama dengan, dan yang bakal terjadi itu dia keluarnya bakal true ya. Ya karena 40 itu bukan atau tidak sama dengan 60 ya. Kalau misalnya kita ganti jadi 40 juga, ya dia jadi false ya, karena itu 40 sama dengan 40. 40 itu enggak sama dengan 40 gitu. Jadi itu dasar-dasarnya. Dan ada satu lagi, jadi kita punya kata kunci buat si comparison operator ini. Jadi di sini kita belajar 3 kata kunci. Ada yang namanya and, terus ada or, sama satu lagi ada not. Dan not ini bisa dibilang itu dia yang ini ya. Jadi dua hal ini mungkin kurang lebih sama ya, tapi cara gunain aja yang berbeda. Jadi mungkin yang not ini kita kasih contoh sedikit nanti. Kita belajar yang and dulu. Dan yang and di sini itu kalian mau membandingkan dua perbandingan sekaligus gitu ya. Jadi misalnya 1 sama dengan 1, and atau dan 1 sama dengan, nah jangan 1, misalnya 2 sama dengan 2. Dan kita coba print dulu.
pembicaraan, dan dia outputnya true ya. Jadi CN ini, jadi yang kanan sama yang kiri ini dia harus benar ya, baru dia bakal true gitu. Jadi misalnya kita buat yang kanan ini salah, kita run lagi, dan dia outputnya false ya. Jadi seperti itu. Intinya si N ini yang kanan sama yang kirinya itu dua-duanya harus benar ya. Jadi itu untuk N, kita misalnya pakai angka yang berbeda ya, jangan sama dengan, pakai perbandingan yang beda juga, misalnya 1 lebih kecil daripada 2 dan 2 lebih besar daripada 5. Dan ini kan dua-duanya itu salah ya. Jadi kita coba run, yang keluar tetap aja ya salah juga. Jadi gitu, kalau dua-duanya salah ya tetap keluarnya salah gitu. Terus nah ini nih, kalau kalian misalnya kayak gini nih, kan kayak gini juga bisa ya, artinya itu dia ada dua perbandingan sekaligus, yaitu 1 kurang dari 2 dan 2 itu lebih besar daripada 5. Jadi ini ada dua perbandingan sekaligus ya. Dan sini kita coba run, dan jadi dia sama aja gitu ya. Tapi kita gunanya N ini mungkin supaya biar lebih kebaca gitulah ya. Jadi kalau gini kan nggak terbiasa gitu, kita biasanya pakai yang operator N ini gitu. Jadi itu adalah operator N. Kita coba misalnya yang OR. Kalau yang OR, ya ini OR ya, OR itu atau, jadi dia itu intinya si OR ini nih, misalnya jangan deh, ini 20 lebih besar dari 10 atau 20 lebih 20 sama dengan 10. Dan di sini yang terjadi itu, yang di kiri ini benar ya, 20 itu lebih besar dari 10. Dan yang di kanan ini salah, 20 itu bukan 10 ya, melainkan lebih besar. Jadi kita coba run dulu ini. Dan di sini dia bilangnya true ya. Jadi intinya si OR ini kalau salah satunya benar, di antara kanan sama kirinya ini benar, dia bakal bilang true ya. Tapi kalau dua-duanya salah, misalnya kayak gini, kita ganti jadi lebih kecil, kita coba run lagi, dia bakal keluar false ya. Jadi si OR ini salah satunya harus benar kalau keluarnya true ya. Kalau dua-duanya benar, misalnya gini kayak tadi juga, terus ini kayak gini, kita run lagi, ini kan harusnya kanan kiri ini benar ya, yang keluar tetap true. Jadi kalau di kanan sama kirinya ini dua-duanya benar, keluarnya tetap true. Kalau salah satunya ada yang benar dan satunya lagi salah, dia tetap termasuk true ya, bakal keluar true. Dan kalau kanan kirinya ini dua-duanya salah perbandingannya, dia bakal keluar false gitu. Dan itu adalah OR ya. Kita mungkin pakai angka yang lebih besar, misalnya 400 lebih kecil dari 600 atau 200 tidak sama dengan 150. Dan di sini apa yang bakal terjadi? Nah ya, jadi dia keluarnya true ya, karena salah satu dari dia ini dua, yang ini yang kiri ini dia benar, tapi yang kanan ini enggak, dia dua-duanya benar ya. Ya jadi seperti itu. Yang ini benar, 600 itu lebih besar dari 400, dan yang 200 itu tidak sama dengan 150. Sorry, jadi dua-duanya ini benar ya. Dan yang keluar itu true.
Jadi seperti itu untuk operator OR ya. Dan yang terakhir kita pakai operator yang NOT. Jadi cara gunain operator ini tuh dia nggak diantara dua perbandingan gitu ya. Jadi kan kalau yang AND sama OR itu kan kayak gini ya. Nah jadi dia taruh keywordnya ini, kata kuncinya di antara dua perbandingan, enggak. Jadi di si not ini cuman bisa ini ya, satu perbandingan gitu, bukan bisa dua perbandingan gitu. Jadi cara pakai not itu gini, kalian tinggal tulis not ini, terus bisa pakai tanda kurung ini, isinya baru perbandingan deh, misalnya 2 sama dengan 2. Ya jadi seperti ini cara pakai not ya. Ini kita print dulu, kita lihat hasilnya. Nah ini kan 2 sama dengan 2 ini harusnya benar ya, yang dimana outputnya pasti bakal true. Tapi karena pakai not, dia harusnya keluarnya false ya. Jadi not ini dia bakal nilai terbaliknya dari si output ini ya. Misalnya kalau keluarnya false berarti nanti jadi true, terus kalau keluarnya true bakal jadi false gitu. Ya kan bisa lihat di sini kalau 2 sama dengan 2 itu benar, true, terus dibalik pakai not jadi false keluarnya gitu ya. Misal contoh lagi, 5 itu lebih besar daripada 2. Nih, kalau nggak kita pakai not, kalau nggak pakai not, yang jadi output tuh dia benar ya. Jadi 5 lebih besar dari 2, jadi itu benar. Tapi kalau kita pakai not, dia bakal keluarnya jadi false ya. Jadi dia itu kebalikannya dari outputnya gitu. Dan kita juga bisa pakai operator yang ini, tidak sama dengan gini ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup segitu saja dari aku tentang comparison operator ini atau perbandingan operator ya, operator perbandingan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.